Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 40. Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak perlu kosmetik. Banyak orang khususnya kaum perempuan merasa lebih percaya diri untuk tampil di muka umum dengan menggunakan kosmetik. Istilah kosmetik berasal dari bahasa Yunani kosmetikos, yang artinya keterampilan dalam menghias atau menata. Jadi kosmetik adalah obat atau bahan yang dipakai untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya, seperti bedak, lipstik, pemerah pipi, dan lainnya. Kosmetik digunakan untuk memoles atau menutupi berbagai kekurangan sehingga seorang terlihat lebih memikat atau menarik. Namun, semua orang seperti perempuan yang suka memakai kosmetik, suka menutupi dosa, kekurangan, atau kelemahannya dengan berusaha memolesnya dengan tindakan tertentu. Cara bicaranya dipoles supaya terkesan pintar dan jujur, sikapnya dipoles supaya disukai orang-orang tertentu, sisi tertentu ditonjolkan agar terkesan hebat, mudah diterima orang lain, namun terkadang itu hanya topeng. Pencitraan semu agar terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Tujuannya hanya ingin membuat orang lain terkesan. Syukurnya kita tidak perlu memoles diri di hadapan Tuhan agar terlihat lebih saleh, lebih pantas, atau lebih beriman di matanya. Dia sudah tahu siapa kita sebelumnya, penuh dosa, hancur, tak berdaya, najis, dan hina. Tetapi dia ingin kita datang kepadanya dengan apa adanya, tanpa polesan apapun. Hanya datang dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Ingin dipuaskan olehnya sendiri. Ada jaminan bahwa dia tidak akan menolak atau membuang siapapun yang datang kepadanya, bagaimanapun keadaannya. Ini adalah kabar baik yang sepatutnya kita sambut dengan sukacita. Datang dan menyerahkan diri kepada Tuhan dengan apa adanya adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk mengalami kasih-Nya. Oke, mari kita lihat pembahasannya gitu ya. Memahami konsep roti hidup dan memahami apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Oke, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 40. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus pada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguhnya kamu pun telah melihat aku dan kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Oke, kita lihat pembahasannya ayat 32 ya. Maka kata Yesus pada mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga." Nah, yang memberikan mana itu bukan Musa tetapi Allah. Kenapa ini penting? Karena terlalu sering orang Yahudi itu banyak mengagungkan Musa. Mereka, waduh, ini salah satu nabi yang besar ya, selain daripada Elia itu Musa. Nah, tapi sadarkah mereka bahwa Musa bisa sedemikian hebat? Itu ada Yehova, ada kuasa Yehova yang ada di belakangnya. Musa hanya sebagai alat. Jadi Yehova yang harus ditinggikan. Nah, kalau kita lanjutkan, ini menunjukkan bahwa semua nabi ya, termasuk Musa ya, atau rasul yang melakukan mujizat, tidak melakukannya dengan kuasa mereka sendiri, tetapi dengan kuasa Allah. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 12-16 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 9-10. Hal ini penting. Saudara ingat, untuk menghadapi orang-orang saksi Yehova yang berkata bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, itu tidak menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Karena rasul dan nabi pun juga bisa melakukan mujizat seperti Musa ini. Untuk itu, kita bisa katakan bahwa rasul dan nabi melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan. Dan karenanya tidak menunjukkan bahwa mereka itu maha kuasa. Tetapi Yesus melakukan mujizat dengan kuasanya sendiri. Dan karenanya hal itu menunjukkan bahwa Yesus adalah maha kuasa dan Yesus adalah Allah. Jadi walaupun sama-sama daripada melakukan mujizat, cuma sumber dari mujizatnya itu satu bersumber dari Allah, Yesus bersumber dari dirinya sendiri.
Jadi, kalau segala sesuatunya berasal dari Allah, berarti Yesusnya Allah bukan? Allah kan? Oke. 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Tuhan Yesus menggunakan paralelisasi ya, antara pemeliharaan Tuhan di zaman Musa dengan roti mana. Kan cara Tuhan memelihara bangsa Israel itu kan di padang pasir dengan roti mana itu. Turun-turun terus. Nah sekarang pemeliharaan Tuhan atas keselamatan manusia itu juga melalui roti. Ini sama-sama rotinya. Tapi satu roti mana? Ini roti hidup yang turun dari surga berupa Yesus Kristus, gitu ya. Pengontrasan ini menunjukkan bahwa sekalipun mana itu turun dari surga, itu tetap merupakan makanan jasmani belaka. Ini beda dengan roti yang benar turun dari surga, karena yang ini bisa memberikan hidup rohani yang kekal kepada dunia. Ini menunjukkan bahwa untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal, manusia itu tidak perlu bersusah payah atau mencari jauh-jauh. Roma pasal 10 ayat 6 ayat 8, Ulangan 30 ayat 12 sampai 13. Karena Kristus tahu bahwa tidak ada orang yang bisa naik ke atas untuk mendapatkan hidup kekal itu. Tidak ada, satu kali pun tidak ada. Di dalam Roma itu dijelaskan bolak-balik ya, Roma 3 ayat 10-11 ini ya. Tak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun mencari Allah. Ya, semuanya manusia telah berdosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Saudara, tidak ada satupun yang mencari Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berputus asa. Dia memiliki cara yang luar biasa. Dia telah turun dari sorga, sehingga sekarang manusia dengan mudah bisa mendapatkan hidup yang kekal dengan percaya kepada dia. Saudara, ini adalah cara Tuhan untuk menjangkau, menjangkau manusia. Ingat, Tuhan tidak memiliki kewajiban apapun untuk menyelamatkan manusia. Kalau faktanya dia itu mau turun ke dalam dunia dan menyelamatkan manusia, itu yang kita sebut adalah kasih karunia. Ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Roti yang memberi hidup itu loh. Itu seperti apa sih? Saya mencoba menebak cara berpikir mereka ya. Apakah mereka benar-benar ingin roti dari surga? Benar-benar turun made in heaven gitu? Ataukah mereka hanya ingin tahu saja roti dari surga itu rupanya seperti apa sih? Penasaran-penasaran doang. Atau mereka memang mengharapkan yaitu mana dari zaman PL turun terus-menerus memelihara kehidupan mereka. Saudara, jadi gini ya, prinsip yang penting ya. Anda tidak bisa mengharapkan mujizat yang sama itu berlaku di zaman yang berbeda. Kenapa? Karena waktu itu konteksnya memang bangsa Israel keluar dari Mesir yang diindikasikan 2 juta orang. Karena waktu itu yang tercatat Alkitab memang 600.000 orang laki-laki. Nah, kalau menikah saja, menikah semuanya ya 1,2 juta. Nah, 1,2 juta kalau misalkan sudah menikah, punya anak satu saja sudah 1,8 kan? 600.000 orang misalkan. Misalkan kalau punya anak ya kurang dari roughly 2 juta. Nah, memelihara orang-orang di padang gurun dengan jumlahnya 2 juta yang luar biasa itu, maka mau tidak mau harus ada mana yang turun dari sorga untuk memelihara kehidupan mereka. Permasalahannya, kondisi kita sekarang kan tidak seperti itu. Kondisi Israel pada waktu abad pertama kan tidak seperti itu di padang pasir. Dan juga ada migrasi 2 juta orang secara bersamaan kan tidak seperti itu. Jadi mengharapkan mujizat pada zaman PL apa gitu terjadi lagi pada zaman sekarang, itu beda konteks. Kalau menurut saya seperti itu sih. Bukan berarti mujizatnya tidak bisa terjadi, tapi mujizatnya dalam bentuk lain mungkin bisa. Gitu ya. Kemudian Yesus menjawab pertanyaan mereka. Karena mereka kan pingin loh, rotinya, wah kami mau. Yesus ngomong, aku ini loh, yang kamu lihat di depan matamu sekarang ini. Aku ini adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya padaku, dia tidak akan haus lagi. Jadi Yesus langsung jawab pertanyaan orang Yahudi ya, tanpa bulat-bulat. Bahwa roti yang dirindukan itu bukan berupa mana, tapi berupa pribadi dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, manusia itu sebenarnya lapar akan apa? Seharusnya lapar dan haus akan kebenaran kan? Yang manusia tidak memiliki tempat untuk mendapatkannya. Di manakah manusia bisa mendapatkan kebenaran di dunia ini kecuali dalam Yesus? Di manakah manusia ini bisa mendapatkan keadilannya sejati selain di dalam Yesus? Tidak ada. Yesus mengajak orang Yahudi untuk percaya kepadanya. Karena barang siapa percaya, maka ada kelegaan dan tidak binasa selama-lamanya. Pertanyaannya, sudahkah saudara yang mendengar siaran ini
percaya dengan sungguh-sungguh. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kalau belum, saya undang bagi saudara untuk percaya, mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus di antara orang mati, dan dia karena kematiannya menanggung dosa-dosa kita dan akan membawa kita itu sampai ke surga nanti. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, tapi kamu tidak percaya. Tadi kan minta-minta, sekarang sudah lihat, sekarang sudah dijawab bahwa roti yang turun dari surga yang maksudnya adalah pribadi Yesus. Berarti sudah lihat dong. Nah, ketika sudah lihat, apakah mau percaya? Mereka tidak mau percaya. Alasannya, kenapa kok mereka tidak mau percaya? Kita lihat ya, Yohanes 7:52. Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yesus itu datang dari Galilea. Jadi orang-orang sana itu, orang Israel itu sangat antipati terhadap orang-orang dari Galilea. Yohanes 7 ayat 41 dikatakan, yang lain berkata, dia ini Mesias. Tapi yang lain berkata, langsungnya enggak. Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Loh. Asal Yesus dari Galilea ini membuat mereka itu meragukannya. Karena di Galilea ini sudah banyak keturunan campur, tidak murni Yahudi. Karena ada campur dari negeri Kanaan, ada Tirus, ada Asyur. Itulah sebabnya kenapa kok silsilah Yesus itu dirasa perlu untuk menelusuri Yesus ini berasal dari mana. Apakah ada campuran dari bangsa Asyur, Tirus, Kanaan? Tidak ada, bukan. Nah, kecuali memang ada beberapa wanita yang non-Israel, itu ada 4 orang kalau nggak salah. Tetapi dari suku Yehudanya itu tetap terjaga, gitu ya. Bahkan terlalu banyak campuran, maka ada logat khas Galilea yang berbeda daripada orang Israel biasa. Itu terjadi ketika Petrus berdiam, terus kemudian Petrus mengikuti Yesus pada waktu mau disalib loh. Dari cara bicaranya ketika dia diajak orang bicara, orang ini tahu, wah orang ini orang Galilea, logatnya beda. Dari bahasamu sudah ketahuan, gitu ya. Nah, kalau kita ditanya, kenapa kok ada sampai campuran negeri Kanaan, Tirus, Asyur? Karena dulunya memang ada bangsa Israel pada waktu keluar daripada Mesir kembali ke Kanaan, itu memang Kanaan ada bangsa-bangsa asing kan. Nah, di sana mereka itu mendirikan tempatnya ya, suku Asyir, Gad, dan Naftali. Itu ada di sana. Kemudian kenapa kok ada orang Tirus? Karena pada waktu si Salomo itu membangun bait suci, itu banyak dibantu oleh Raja Hiram dari Tirus, sehingga untuk menghadiahkan kebaikan daripada Raja Tirus ini, maka si Salomo memberikan 10 kota kalau nggak salah, itu di daerah Galilea kepada raja ini, sehingga pasti orang asing akan masuk. Nah, kenapa kok ada orang Asyur? Karena di kerajaan utara pada waktu itu diserang oleh orang Asyur, dan orang Asyur itu membawa daripada sebagian penduduk Israel Utara ke Babel, ke Asyur, dan dari penduduk Asyur ditempatkan di sana. Jadi terjadi percampuran di sana. Itu ya, kurang lebih ya. Sehingga mereka sangat meragukan apakah memang ada yang baik keluar dari Galilea. Itulah salah satu sebabnya mengapa mereka meragukan Yesus itu adalah Mesias. Begitu ya. 37. Dan ini sekarang masuk ke topik kedua, yaitu kaum pilihan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Ini menunjukkan bahwa orang itu tidak datang kepada Kristus karena kehendak mereka sendiri. Tidak mungkin. Tapi karena Bapa memberikan mereka kepada Kristus. Calvin mengomentari bagian ini dengan berkata, faith is not a thing which depends on the will of man. Iman bukanlah sesuatu yang tergantung pada kehendak manusia. Karena iman itu diberikan oleh Roh kepada kita. Dalam bahasa Yunaninya, kata tidak di sini lagi-lagi menggunakan bentuk frase double negatif. 2 kali kata tidak. Yang menunjukkan adanya suatu penekanan. Jadi maksudnya Yesus sekali-kali tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Betapapun kotor kehidupan saudara. Begitu kotor asal saudara. Asal mau datang kepada Yesus. Yesus berjanji untuk tidak menolak saudara. Ingat, bahwa dia memang sudah datang kepada dunia untuk mencari orang berdosa. Bukan mencari orang benar, karena memang tidak ada orang benar. Dalam Matius pasal yang 9 ayat 12-13. Dalam pekabaran Injil ayat 37b, ini sangat perlu ditekankan. Karena ada orang yang merasa diri berdosa.
Sehingga kasih Tuhan itu sama dosanya itu dia merasa lebih besar dosanya gitu loh. Jadi dia merasa dirinya itu tidak mungkin bisa diampuni. Padahal kasih Tuhan sangat lebih dari cukup untuk mengampuni segala keberdosanya. Dan pastikan bahwa Tuhan itu pasti mau menerima dia. Karena konsepnya dia kalau misalnya dosanya lebih besar dari kasih Tuhan, dia pasti pikir Tuhan tidak mungkin bisa menerima dia. Tuhan menerima dia. Asal dia percaya. Kehendak Bapa dan Yesus. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini tidak boleh diartikan seakan-akan Yesus dan Bapa itu bisa beda kehendak. Juga tidak boleh diartikan seakan-akan Yesus sendiri tak punya kehendak sehingga hanya menurut saja kepada Bapa. Penekanan ayat 38 ini karena ini. Kalau orang Yahudi itu menentang Yesus, tidak mau percaya kepada Yesus, sesungguhnya itu sama saja dengan menentang Yehova. Karena Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Artinya, arahnya ke sana. Ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikan kepadanya, jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Nah ini ya. Ini bagian menjelaskan tentang doktrin kelima dari tulip, yaitu perseverance of the saints. Tulip itu kan ada TULIP. T itu total depravity, kerusakan total. U itu unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat. L itu limited atonement, jadi penebusan yang terbatas. Itu adalah irresistible grace, yaitu adalah anugerah yang tidak dapat ditolak. Sedangkan P yang terakhir, huruf yang terakhir P, adalah perseverance of the saints, yaitu ketekunan orang-orang kudus. Jadi jaminan bahwa orang yang sudah datang kepada Tuhan, itu tidak akan mungkin binasa. Ayatnya ada di ayat 39, dan juga dipertegas dengan ayat ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mula-mula Yesus menyatakan doktrin ini secara negatif. Maksudnya negatif itu adalah menggunakan bentuk sastra kata tidak. Gitu. Kan dikatakan, yang datang yang sudah diberikan kepada Yesus, tidak ada yang hilang. Lalu Yesus menyatakan doktrin ini secara positif, tidak menggunakan kata tidak. Di mana Dia mengatakan bahwa Bapa mengendaki supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu beroleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi doktrin ini secara implisit yang ditunjukkan adalah hidup yang kekal. Orang yang percaya pada Yesus bukan diberi hidup bersyarat atau hidup sementara, tapi hidup yang kekal. Kalau karena dosa atau godaan setan seorang itu yang sudah diselamatkan itu bisa murtad dan akhirnya bisa terhilang keselamatannya, berarti hidup itu kan hidup bersyarat, bukan hidup kekal. Atau hidup yang sementara. Pada waktu, memang beda ya, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka memang mempunyai hidup yang bersyarat. Tapi selamanya mereka, yaitu selama mereka tidak makan buah terlarang, mereka tetap hidup. Tapi nyatanya, ketika mereka ada ujian itu, mereka tetap makan. Dan akhirnya mereka berdosa. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, tidak diberikan hidup bersyarat seperti itu. Melainkan jelas firman Tuhan jelas, itu adalah hidup kekal. Karena itu jelas bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Oke, sampai di sini pembahasan renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.